Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Felix Hencia Sujadi, NPM 1846058. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk persyaratan untuk mengikuti UAS, ujian akhir semester. Nah, ini mana? Ini UAS untuk mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata, yang dimana saya akan membahas kasus mengenai kasus bioneuron atau yang melanggar hak cipta nama atau brand gitu kan. Nah, kita langsung aja. Yang dimana merek Bioneuron dengan Neobiorion itu mereka hampir sama dari produknya, yang dimana mereka itu bergerak dalam bidang farmasi yang bisa dikatakan dalam obat dari segi logo, dari segi huruf, jumlah kalimat itu hampir sama. Nah, dan juga kesimpulan dari mereka itu mereka antara Bioneuron itu atau Neobiorion itu lebih terkenal yang namanya Neobiorion. Yang mana Neobiorion itu sudah sangat terkenal juga, dan Bioneuron itu belum selalu terkenal karena PT Bioneuron itu mereka menggunakan PT Papros Tbk, yang dimana mereka menggugatkan antara Neobiorion dengan Bioneuron itu membawa permasalahan ke pengadilan. Baiklah, jadi saat mereka masuk ke pengadilan, itu majelis hakim yang namanya pengadilan tersebut Niaga Jakarta, yang mana membatalkan suatu merek Bioneuron dengan milik PT Papros, yang dimana gugatannya itu pembatalan dari suatu merek Bioneuron ini yang mengajukan untuk perusahaan asal Jerman. Nah, yang dimana yakni merek KGAA itu yang memiliki produk dengan merek Neobiorion. Nah, sama kan teman-teman. Jadi dalam ambil keputusan itu pada hari Senin, nggak salah Senin tanggal 12 bulan 1 tahun 2007, mereka majelis hakim menilai merek Bioneuron itu terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Neobiorion, yang dimiliki merek tersebut seperti dari sama-sama terdiri dari dua suku kata dan juga memiliki jumlah huruf yang sama, dan juga dari logo yang ada gambar manusia yang sedang merenggangkan dengan latar putih di masing-masing merek tersebut. Dan juga mereka, apabila juga kita memperhatikan yang dari suku kata juga, jumlah huruf yang digunakan pun serta bukti kemiripan pun juga sama gitu kan. Nah, jadi sebelum kita mengambil keputusan, majelis hakim juga menawarkan kepada kedua belah pihak, yang dimana ya antara PT Papros Tbk dengan merek KGA untuk berdamai. Nah, untuk berdamai, tapi sesayang tawaran tersebut ditolak oleh penggugat dan tergugat. Dalam pertimbangan tersebut, majelis hakim merek Neobiorion dianggap lebih terkenal dibandingkan Bioneuron. Hal tersebut karena telah dibuktikan dengan terdaftarnya merek Neobiorion itu di beberapa negara seperti Malaysia, terus Trinidad Tobago, Oman, Sri Lanka, Swedia, dan Finlandia. Dan juga akibat dari putusan tersebut, majelis hakim kemudian meminta Direktur Jenderal HKI-nya untuk Kementerian Hukumnya atau HAM-nya untuk mencatat dan membatalkan IDM-nya serta daftar umum mereknya. Dan juga mereka menyertakan suatu penggugat adalah pemegang satu-satunya merek Neobiorion, dan menegaskan Neobiorion dan Neobiorion plus logonya sebagai merek terkenal. Nah, jadi Neobiorion lebih terkenal, jadi lebih menang kan. Kemudian dari kuasa hukum Neobiorion juga, Agus Tribowo Sakti, yang mana mereka menyambut sangat baik sekali putusan itu dari majelis hakim. Mereka menggugat Neobiorion itu dikabulkan untuk seluruhnya.
kata Pak Agus ya, kata Pak Agus kepada hukum Molin melalui sambungan telepon katanya. Nah, kemudian dalam pertimbangan majelis hakim juga itu yang di samping mereka sangat terkenal dan adanya persamaan pokok merek Neurobion yang mana mereka sudah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1970, sementara Bionerion terdaftar di Indonesia sejak tahun 1997. Berarti kan lebih terkenal Neurobion. Susah kali ya teman-teman ya. Neurobion. Nah, jadi lebih terkenal Neurobion, lebih tua lah, istilahnya lebih cepat hadirnya gitu. Nah, yang dimana Neurobion ini sudah terdaftar sejak pada tahun 1970, sementara Bionerion juga baru terdaftar pada tahun 1997 teman-teman. Dan juga untuk barang dan jenisnya, sejenis dan kelas 5 kata Pak Agus juga, mereka merek Bionerion itu dinilai memiliki itikat tidak baik karena mereka tuh meniru yang namanya merek terkenal yakni Neurobion yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Bionerion. Nah, sayangnya juga dari kuasa hukum merek Bionerion tidak menjawab dan tidak berkutip gitu kan. Istilahnya jadi lebih hak kuasanya tuh lebih ke Neurobion karena Neurobion itu lebih terkenal teman-teman. Jadi apalagi dari segi logo, dari segi nama, dari segi kata per kata, dari segi semuanya itu hampir emang sangat mirip sekali. Nah, jadi salah satu harus saling mengalah antara Neurobion atau Bionerion gitu. Ya pasti yang menang ya yang hadir duluan lah, yang Neurobion teman-teman ya. Nah, jadi begitulah saya penerangan singkat saya mengenai kasus Neurobion serta Bionerion. Apabila saya ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.